Halo amigos, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dari video kemarin. Udah ngomongin mutasi, sekarang kita bakal ngomongin tentang ya teman-teman yang mutasi ya. Ya berarti ada namanya gene flow, genetic drift, seleksi alam gitu ya. Nah, terus kemudian di tengah sini ada yang namanya gene pool. Oke, nah gene pool itu adalah kolam gen ya. Jadi gene pool itu jangan ketuker sama Deadpool ataupun Psypool gitu ya. Nah, gen pool itu kolam gen. Artinya apa sih? Artinya kolam gen ini adalah gen yang mewakili variasi dalam populasi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kebayang? Nah, kamu kalau mau membayangkan tentang gen pool itu, misalkan di kota Bogor, kamu lihat nih, oh populasi kota Bogor ini rata-rata ciri-ciri orang-orangnya kayak apa ya? Nah, itu yang namanya gen pool gitu ya. Jadi ada gen-gen yang sering terlihat, yang dominan, dan ada gen-gen yang jarang, yaitu gen resesif dalam satu gen pool itu, atau mungkin gen intermediari atau tengah-tengahnya. Nah, pertama kita bakal ngomongin yang namanya mutasi ya. Nah, bisa dilihat di sini. Mutasi itu kan perubahan dalam DNA atau gen ya kan. Kalau mutasi DNA kan mutasi kecil. Kalau mutasi gen itu mutasi yang besar karena gen itu hubungan dengan kromosom. Bisa juga kamu sebut sebagai mutasi kromosom. Nah, mutasi ini dapat mempengaruhi gen pool gitu ya. Jadi kan di gen pool itu kan ada tanda panah tuh. Ke mereka berempat tuh ada tanda panah yang ujung-ujungnya tuh ada panahnya kan. Artinya itu saling mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi pokoknya. Nah, jadi mutasi ini dapat mempengaruhi gen pool dengan syarat kalau mutasinya ini dapat diwariskan atau mutasinya terjadi pada gametnya, sel gamet. Ya. Nah, berarti kan mutasi gametis namanya. Terus mutasi gametis ini atau mutasi yang diwariskannya akan tampak setelah beberapa generasi. Maksudnya, ya jadi saat anak-anaknya ini sudah mulai mengisi gen pool itu ya kan, setelah populasi tua mati digantikan dengan populasi muda, maka populasi muda ini akan memperlihatkan bentuk-bentuk mutasi kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk mutasi ini akan menyebabkan perubahan pada gen pool secara drastis ya. Maksudnya drastis tuh karena mutasi ini mencolok ya perubahannya ya, seperti yang sudah kalian pelajari ya. Mutasi satu gen aja dapat menyebabkan perubahan yang wah gitu pada morfologi atau pada fenotip individu yang termutasi gitu kan. Nah, terus mutasi juga seringkali dapat bersifat letal ya, amigos ya. Jadi mutasi-mutasi yang letal ini sebenarnya adalah kontrol ya, pengontrol populasi supaya apabila mutasinya itu merugikan, maka tidak akan hidup lama organismenya. Jadi ya mutasi juga dapat berfungsi sebagai kontrol gen ya, kayak gitu, sehingga hanya gen-gen yang sehat aja yang dapat hidup. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa mutasi yang diwariskan atau mutasi yang harus dieliminir apabila terjadi mutasi yang sangat sangat merusak ya pada organismenya. Oke, nah bayang ya mutasi ya, bisa kalian baca dulu di situ sebentar. Nah, oke. And then kita bakal ngomongin yang namanya gene flow. Nah, gene flow itu apa? Gene flow itu adalah pencampuran gen dari dua populasi yang berbeda. Bisa dilihat di sini, populasi A masuk ke B, kemudian C, ya kan? Berarti artinya ada gen pool A masuk ke gen pool B, sehingga terjadi variasi baru, ya kan? Menjadi namanya gen pool C. Nah, kayak gitu. Kalau mau contoh kayak gimana? Ya contohnya misalkan kayak gini, gen flow itu kayak ada perkawinan campur. Contohnya kayak orang bule menikah dengan orang Asia, kayak gitu kan. Nanti anaknya ciri-ciri morfologinya kan, fenotipnya kan mirip dengan Asia, ciri Asianya ada, ciri Eropanya atau ciri bulenya ada. Nah, kayak gitu gen flow. Tapi ini bukan perseorangan, tapi misalkan terjadi migrasi A ke populasi B, terjadi perkawinan campur besar-besaran di situ. Nah, itu yang akan menambah keragaman
pada gen pool suatu populasi, amigos. Nah, kebayang sampai di sini, amigos? Oke, kalau kebayang ya. Nah, next kita bakal ngomongin genetic drift dan seleksi alam. Oke, amigos, next kita ngomongin tentang genetic drift ya. Setelah mutasi ada yang namanya genetic drift, bisa dilihat di situ, amigos, bahwa genetic drift itu merupakan perubahan pada gene pool karena suatu dorongan dari luar gitu ya. Contohnya adalah natural disaster. Nah, tapi perlu kita ketahui ya, kalau ngomong-ngomong pengaruh luar kan seleksi alam juga dari luar, dari lingkungan, faktor luar. Tapi ada bedanya bahwa genetic drift itu individu-individu yang bertahan dari natural disaster itu bisa saja merupakan individu-individu yang tidak mewakili total populasi, atau misalkan tidak mewakili gen pool ya, gen pool pada total populasi maksudnya gitu ya. Nah, jadi gimana dong? Jadi bisa saja gen-gen yang mungkin dia itu resesif atau gen-gen yang biasanya tidak muncul pada gen pool itu merupakan malah gen yang selamat gitu dari bencana alam itu ya. Nah, kalau kalian mau ini ada contoh di alam itu ya, kayak misalkan perburuan terhadap badak bercula satu di ujung kulon. Nah, itu kan terjadi penyusutan gen pool sehingga populasinya kan hanya ya sekitar ratusan ekor kan, atau mungkin puluhan kali ya. Nah, jadi kan gen yang selamat kan sempit, kecil gitu ya gennya. Jadi kalau dia itu melakukan perkawinan, nah ya udah gennya muter-muter di situ-situ aja. Apabila salah satu dari mereka ada yang resesif dan gen resesifnya ini bersifat letal terhadap suatu penyakit tertentu, maka kemungkinan yang ke bawah-bawahnya, ke keturunan-keturunannya itu malah akan menjadi vulnerable atau terancam semua gitu dengan penyakit itu ya, ataupun ya misal penyakit lah kayak gitu ya. Jadi terjadi keseragaman. Jadi genetic drift ini biasanya memunculkan keseragaman gen gitu. Karena apa? Karena gen-gen yang variasi-variasi itu umumnya hilang karena faktor luar. Natural disaster kan macam-macam ya, bisa dari manusia atau yang natural disaster kan juga bisa ya. Nah, kayak gitu loh. Ya, itu yang disebut dengan genetic drift ya. Jadi gennya tidak mesti gen yang bersifat dominan yang lolos gitu. Nah, genetic drift sekarang itu ada dua macam ya, yaitu bottleneck effect dan founder effect. Nah, kalau bottleneck effect ini, nah individu yang selamat nggak mewakili keseluruhan gen pool ya. Jadi ada semacam penyempitan ya, bottleneck kan nyempit gitu ya. Jadi penyempitan alias yang lolos dari penyempitan itu gen-gennya belum tentu yang gen dominan kayak gitu ya. Nah, yang selamat dari pengaruh alam ataupun pengaruh manusia. Nah, kemudian ada yang namanya founder effect. Nah, founder effect itu adalah habitat yang menempati tempat baru, bisa karena migrasi atau terpencar. Nah, pemencaran ini bisa saja terjadi karena bencana alam, hanyut terbawa banjir misalnya, atau misalnya hanyut terbawa badai. Itu misalnya kalau tumbuhan kan bijinya kan bisa terbang kena badai, udah gitu kepencar ke tempat yang entah jauh di mana, dan kemudian dia bertumbuh di tempat baru itu. Nah karena sifatnya ini random gitu ya, makanya tadi seperti ku bilang bahwa belum tentu gen-gen yang dominan lah yang terbawa ke sana. Bisa saja gen-gen yang bersifat resesif gitu ya, atau gen-gen yang memang ternyata nggak kuat-kuat amat gitu ya. Jadi bisa saja populasi-populasi baru ini yang terbentuk akibat bottleneck effect ataupun founder effect ini lebih rentan terhadap perubahan lingkungan yang kemudian ya. Biasanya nih kadang-kadang kalau bottleneck effect ini tanpa campur tangan manusia ini leading to extinction ya, biasanya tuh bisa menjadi kepunahan kayak gitu ya. Nah,
And then kita ngomongin yang namanya seleksi alam. Nah, seleksi alam ini agak terbalik ya dengan genetic drift. Ya, karena seleksi alam ini ada pengaruh lingkungan. Tapi yang diseleksi itu adalah variasi-variasi di dalam gene pool. Yang variasi mana yang lebih fit, yang lebih punya kemampuan untuk sintas atau bertahan hidup terhadap perubahan. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau seleksi alam ini seperti mengeliminir gitu ya, seperti mengeliminir gen-gen yang kurang kuat, yang kurang sintas, yang kurang punya kemampuan sintas gitu ya. Nah, dan seleksi alam ini kadang-kadang di genetic drift, di mutasi dan di gene flow juga terjadi ya. Jadi seleksi alam ini sebenarnya lebih apa ya? Jadi di masing-masing poin yang udah kita sebut ini seleksi alam juga terjadi. Misalnya di genetic drift, ya kan, populasi yang baru dari bottleneck atau dari founder itu kan bisa juga diseleksi lagi. Dari yang ini nih yang udah semakin seragam ini mana nih yang lebih kuat lagi gitu kan. Kemudian dimutasi, kayak tadi itu aku bilang ada yang namanya kontrol gen. Nah, kontrol gen itu kan ketidakmampuan siapa namanya? Siapa tuh namanya organisme kan untuk hidup. Misalkan tiba-tiba ada suatu pohon, bukan suatu pohon, suatu kecambah yang ternyata dia nggak punya klorofil. Berarti kan diseleksi. Oh, kamu tidak punya klorofil, kamu tidak bisa berfotosintesis, diseleksi dia malam, dimatiin. Set, ya kan? Jadi populasi-populasi yang lolos dari seleksi alam adalah populasi yang fitness, yang sintas, kayak gitu ya. Jadi kalau kita puter-puter, ini kayaknya omongannya muter-muter ya. Kalau kita puter-puter lagi, genetic drift, mutasi, dan gene flow itu akan menghasilkan variasi di gene pool. Ya. Nah, variasi yang muncul itu akan diseleksi oleh siapa? Oleh alam. Ya, jadi variasi yang muncul akibat mutasi atau gene flow gitu ya, akan diseleksi oleh alam. Ya, tapi sorry ya kalau untuk genetic drift ini agak beda. Kenapa? Karena belum tentu yang kuat, belum tentu gen yang kuat yang terbawa gitu ya, yang selamat gitu ya. Jadi kalau genetic drift ini kayak tembakan tapi acak gitu, tembakan yang kesana kesini gitu. Sementara seleksi alam ini lebih gradual gitu ya, jadi lebih memilih yang lemah, habisin duluan, ini habisin duluan gitu kan. Ya meskipun kelihatannya ada kayak semacam sistem gitu ya di alam gitu untuk menseleksi, cuman sebenarnya alam ini hanya simply berubah. Lalu di dalamnya organisme ini ngikutin nggak perubahan itu, gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan tidak mampu untuk mengikuti perubahan, maka dia akan extinct atau punah, gitu. Atau mungkin kadang-kadang ada juga yang lucunya ya. Nah, ini informasi tambahan, lucunya bisa aja terserap gitu ya, bisa aja gen-gen yang ada dari dua populasi berbeda ini terserap ke satu populasi, tapi populasi yang diserap itu gen-gennya malah nggak muncul gitu, malah hanya jadi mengisi aja gitu ya. Kalau mau gue ceritain di sini ini panjang lebar nih, cuman kalau dalam sejarah evolusi manusia ini, di dalam DNA-nya Homo sapiens sekarang ini tuh masih ada DNA dari Homo neanderthal dan Homo erectus serta Homo denisovans gitu yang terserap gitu. Jadi ada semacam mekanisme lagi yang namanya penyerapan gen ke dalam satu populasi yang lebih gede ya. Jadi tapi penyerapan gen ini kalau saya rasa dia lebih masuk ke dalam gene flow gitu. Pencampuran gen dari dua populasi yang berbeda, tapi kemudian malah yang populasi yang ditambahkan itu bukannya menambah keragaman, malah terserap ke dalam populasi utamanya. Secara gen bertambah nggak sih keragamannya? Iya, tapi secara fenotip belum tentu terlihat. Oke amigos, bisa disimak ya seperti itu kurang lebih mengenai perspektif genetika dalam perspektif evolusi amigos. Oke, kalian bisa dengarkan video saya berulang-ulang.
ya. And then kita bisa nanti ada latihan soal, tapi mungkin di video yang berikutnya ya. Video ini materi aja dulu ya. Oke, nggak kerasa sudah hampir, ini kita dijatah ya waktunya 15 menit ya, jadi nggak bisa terlalu panjang lebar ngomongnya. Oke, see you again and bye bye, adios amigos.